Jemaat Maha Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang tetap menjaga, memelihara, dan memberkati kita. Kalau kita ada sampai saat ini adalah bukti kasih keajaiban Tuhan kepada kita. Karena itu, jangan lewatkan sedetik pun dalam hidup ini tanpa hidup bersama dan dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu, kita akan baca bagian firman dari MTPJ untuk tanggal 24 sampai 30 April yang akan dibaca dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Sebelum membaca merenungkan bagian firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca renungkan bersama saat ini. Tuhan jamah kuduskan kami semua dan bahkan semua yang mengikuti pemberitaan firman ini. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Engkau yang ambil alih dan bertindaklah ya Bapa demi keagungan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Bacaan dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Begini dikatakan. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian bagian firman. Jemaat Maha Tuhan, Tesalonika adalah ibu kota Makedonia, sebuah provinsi kerajaan Roma, berada di bagian utara Yunani, pada jalan utama antara timur dan barat kekaisaran Romawi. Banyak dari warganya menyembah berhala sebelum menjadi Kristen. Namun, ketika mereka menjadi percaya, menerima Yesus melalui pemberitaan Injil Paulus dan teman-temannya, mereka sungguh-sungguh berbalik
dari berhala-berhala kepada Allah yang hidup dan yang benar. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika ini ditulis untuk memberi dorongan dan keteguhan iman kepada mereka, sekaligus Paulus, Silwanus atau Silas, dan Timotius menyampaikan salam kasih Allah menyertai umat yang ada di Tesalonika. Di ayat 1 mencatat itu. Dan sekaligus mereka bersyukur atas berita yang diterima tentang iman, kasih, dan ketekunan pengharapan kepada Allah. Dan karena itu Paulus dan teman-temannya selalu mendoakan jemaat Tesalonika. Ayat 2 dan ayat 3 itu mencatat. Ternyata Injil yang diberitakan oleh Paulus dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kepastian yang kokoh, telah memberi dampak dan mengubahkan umat Tuhan yang ada di Tesalonika. Mereka berakar, bertumbuh dan berbuah. Hal ini terjadi karena pekerjaan Allah, bahwa sesungguhnya Allah lah yang telah memilih mereka. Ayat 4 dan ayat 5. Sehingga respons jemaat Tesalonika sungguh luar biasa. Yang pertama, mereka menerima Injil dengan sukacita, sekalipun dalam penindasan yang berat. Nanti dilihat juga itu bisa dibaca di Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 19. Yang kedua, respons dari jemaat yang ada di Tesalonika ketika mereka menerima Injil. Injil bukan hanya mengubah hidup mereka dari penyembah berhala menjadi pelayan Allah yang hidup dan benar, melainkan membuat mereka menjadi jemaat yang taat, menjadi jemaat yang penurut kepada Paulus dan kepada Allah. Ayat 6. Dan juga poin yang ketiga adalah mereka menjadi teladan kepada semua orang yang ada di wilayah Makedonia dan Akhaya. Ayat 7. Dan yang poin yang keempat, respons yang dibuktikan oleh umat Tuhan yang ada di Tesalonika ketika mereka menerima Yesus Kristus, dari cara hidup mereka. Injil firman Tuhan bergema, tersiar ke segala tempat. Ini luar biasa. Ayat 8 mencatat itu. Dan dengan cara hidup mereka, poin yang kelima yang disampaikan di sini adalah orang lain ketika melihat cara hidup jemaat yang ada di Tesalonika, mereka menceritakan tentang iman umat Tuhan itu yang dibuktikan dalam tindakan yang menyambut dan menopang Paulus dan teman-temannya. Sekaligus mereka memiliki ketekunan dalam pengharapan akan kedatangan Yesus kembali untuk menyelamatkan. Ayat 9 dan 10. Jemaat Maha Tuhan, kebenaran firman yang disampaikan kepada kita saat ini adalah, pertama, terjadinya pertumbuhan dan perkembangan jemaat itu karena Tuhan. Ini luar biasa. Di ayat 4 itu mencatat bahwa umat Tuhan yang ada di Tesalonika itu terjadi pertumbuhan memang karena Tuhan yang bekerja melalui pelayanan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Karena itu semua yang dikerjakan dalam pelayanan gereja harus bersumber dari dan di dalam kuasa Tuhan. Ini menjadi perenungan bagi kita sebagai gereja Tuhan masa kini. Supaya semua yang mau dilakukan oleh gereja, dilakukan oleh pelayan-pelayan dan umat Tuhan, harus bersumber dari dan di dalam kuasa Tuhan. Sebab
Di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, sebagai pelayan Tuhan dan bahkan umat Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Sebab itu adalah perintah dari Tuhan. Matius 28 ayat 19-20, juga di Markus 16 ayat 15. Memberitakan Injil bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi harus dengan kekuatan kuasa Roh Kudus dan dengan kepastian yang kokoh. Itu berarti untuk memberitakan Injil, kita mesti hidup di dalam Injil. Firman harus menjadi kesukaan kita. Firman harus jadi tolok ukur kita. Sumber pemberitaan gereja bersumber dari firman Tuhan. Dan untuk itu tidak ada jalan lain selain kita baca dan baca bagian-bagian firman. Dan itu sebenarnya yang dilakukan di Gemim Bukit Moria Rike Manado ini. Dengan gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari. Kiranya ini diminati dan diikuti oleh semua, apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan dalam tanggung jawab memberitakan Injil. Sebab kalau kita menjadi pemberita Injil tapi kita tidak membaca, tidak mengetahui, jangan-jangan kita menjadi pemberita-pemberita Injil yang palsu. Firman harus hidup, bukan cuma melalui kata-kata, tapi juga dalam segala gerak hidup pelayan-pelayan Tuhan, bahkan umat Tuhan. Yang ketiga, kita diingatkan oleh firman Tuhan, sebagai pelayan Tuhan harus terus mendoakan, menguatkan, dan mendorong supaya umat tetap kuat, menang, dan sukses dalam menghadapi apapun juga. Itu sebenarnya lah yang sudah sedang sementara dilakukan di Gemim Bukit Moria Rike ini. Ada gerakan doa. Sebagai pelayan Tuhan kita punya tanggung jawab untuk mendoakan anggota jemaat kita. Mendoakan semua yang kita mau kerjakan. Supaya betul-betul apa yang kita lakukan, semua itu ada kuasa Allah bekerja. Dan yang berikut poin yang keempat yang disampaikan melalui bacaan firman Tuhan saat ini. Umat yang telah menerima Injil harus berbalik dari penyembahan berhala. Ini jadi catatan penting bagi kita. Kita ada di dunia modern ini, dunia yang sangat maju. Terkadang kita terjebak pada penyembahan berhala modern. Ini jadi tanda awas bagi kita. Kita diingatkan umat yang telah menerima Injil harus betul-betul berbalik dari penyembahan berhala. Kita harus sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Tuhan harus menjadi yang prioritas dalam hidup ini. Dan selanjutnya umat harus semakin taat kepada Tuhan. Wujud ketaatan kepada Tuhan itu nyata taat pada pelayan-pelayan Tuhan. Dalam bacaan kita itu dicatat tadi. Umat jadi penurut kepada Paulus dan teman-teman Paulus. Katakan umat jadi penurut kepada pelayan-pelayan Tuhan. Tapi yang utama umat jadi penurut kepada Tuhan. Dan selanjutnya umat harus jadi teladan. Saling menopang, saling membantu. Sehingga cara hidup kita jadi berita. Cara hidup jadi Alkitab, jadi surat Kristus yang tertulis. Sehingga tersiar, bergema kepada semua orang. Dan dari bagian firman ini kita diingatkan agar umat tetap bertekun dalam pengharapan. Menanti Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang akan datang kembali untuk menyelamatkan kita. Maka terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa.
Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar firman ini memperlengkapi kami semua, apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang mempersiapkan diri untuk melayani umat Tuhan dalam pelayanan di tanggal 24 sampai 30 April dalam menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gemim. Biar kebenaran firman ini memperkaya kami, supaya kami semakin diperlengkapi, dan pada akhirnya pelayanan yang kami lakukan datangkan sukacita bagi semua orang, dan terutama datangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado ini, dan bahkan semua perangkat pelayan, semua program pelayanan, dan semua yang mengikuti pelayanan ini, dimanapun mereka berada, Tuhan jamah dan Tuhan pakai jadi alat berkat untuk menyaksikan tentang Tuhan bagi semua orang. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman. Salut dan bangga saudara tetap setia bersama dalam pelayanan ini. Mari kita terus bersama untuk saling melengkapi supaya dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dan kita semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Dreams. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.